Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 201. Long Zaitian membawa Gu Qinglian untuk mengambil Long Xiaoxi, dan kemudian pergi ke pasar sayur. Di bawah bimbingan bijak Long Xiaoxi, dia membeli sekeranjang besar berbagai sayuran. Ayah, ini gadis kecil gemuk itu diganggu oleh orang-orang itu lagi. Duduk di pangkuan Gu Qinglian, Long Xiaoxi bersenandung. Apakah gurumu peduli tentang itu? Iya, tetapi ketika guru tidak ada, mereka menggertak gadis kecil yang gemuk itu. Gadis kecil yang gemuk itu tidak memiliki orang tua dan sudah sangat menyedihkan. Mengapa orang-orang itu menggertaknya? Long Xiaoxi mengerucutkan mulut kecilnya dan berkata dengan sedikit marah. Orang-orang seperti ini, kebanyakan orang seperti ini. Orang-orang dilahirkan untuk suka mengecualikan orang-orang yang berbeda dari diri mereka sendiri, dan orang-orang terlahir jahat. Long Zaitian mengendarai mobil dengan nada ringan dan otentik. Tetapi kitab suci tiga karakter yang diberikan Bibi Zhang kepada saya mengatakan bahwa pada awal manusia, alam pada dasarnya baik. Long Xiaoxi sedikit bingung. Gu Qinglian, yang berada di samping, merasa sedikit terkejut. Long Xiaoxi baru berusia 6 tahun dan kurang dari 7 tahun. Bisakah dia benar-benar memahami kalimat? Pada mulanya seseorang, alam itu baik. Apakah Anda tahu apa artinya ketika orang dilahirkan, alam pada dasarnya baik? Long Zaitian bertanya dengan sedikit senyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya saja orang dilahirkan baik secara alami. Long Xiaoxi mengatakannya hampir tanpa berpikir. Kamu memahaminya dengan benar, dan kalimat itu sendiri juga benar. Tetapi apa yang ingin ayah katakan kepadamu adalah bahwa pada awal manusia, alam pada dasarnya jahat. Long Zaitian menatap mobil itu dengan nada acuh tak acuh. Gu Qinglian membelai rambut Long Xiaoxi dan menata rambutnya. Pada awal manusia, alam pada dasarnya jahat. Long Xiaoxi sedikit bingung. Manusia dilahirkan jahat. Ketika orang pertama kali bersentuhan dengan dunia, mereka pada dasarnya jahat. Mereka tidak tahu etiket, kebajikan, dan dunia, dan melakukan hal-hal dengan naluri. Namun, jika orang-orang seperti itu ingin mengajari mereka, kembalikan mereka kepada mereka. Mereka masih didoktrinasi dengan ide-ide yang salah, sehingga orang-orang ini cenderung menjadi orang yang benar-benar jahat pada akhirnya. Long Zaitian menjelaskan dengan sangat sabar. Oh, kalau begitu aku sedikit mengerti. Orang-orang itu mengatakan bahwa gadis kecil yang gendut adalah monster dan jangan bermain dengan gadis kecil yang gendut. Ini diajari oleh orang tua mereka. Jadi, orang-orang jahat yang kecil ini pada akhirnya akan menjadi orang yang benar-benar jahat. Dan orang jahat kecil berubah menjadi orang jahat total karena orang jahat besar memberi mereka ajaran yang salah, bukan begitu? Long Xiaoxi tampaknya memahami kebenaran. Xiaoxi sangat pintar, itulah yang ayahmu maksudkan. Orang jahat adalah yang paling jelek, orang baik adalah yang paling cantik, dan Xiaoxi adalah yang paling cantik. Mendengar ini, Gu Qinglian juga tersenyum sedikit, tangan giok membelai kepala kecil Long Xiaoxi, cukup dimanjakan. Hihi, kakak Qinglian adalah yang terbaik. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia mengebor ke dalam pelukan Gu Qinglian dan berkata dengan gembira. Pada saat ini, Long Zaitian tiba-tiba menghentikan mobil. Apa yang salah? Gu Qinglian bertanya. Dona Karan, kamu suka gaun itu? Long Zaitian melihat keluar jendela, jika dia bermaksud sesuatu. Di luar mobil ini adalah toko Dona Karan. Lupakan saja, itu terlalu mahal. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hatinya manis, dan wajahnya yang cantik sedikit pemalu. Ketika membeli barang, dia tidak pernah mengejar merek dan harga. Tidak peduli seberapa mahal mereknya, seberapa mahal harganya, tidak ada gunanya jika tidak pantas. Bagaimanapun, yang benar adalah yang terbaik. Lebih dari 7.000, itu tidak terlalu mahal. Ini yang aku janjikan padamu sebelumnya. Kata Long Zaitian, harga ini mungkin merupakan angka astronomi baginya sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa mendapatkannya murni dengan gajinya sendiri. Aku hanya bercanda, aku tidak benar-benar ingin, bodoh, untuk apa aku menginginkan gaun yang begitu mahal. Pakaian dan gaun pada dasarnya hanya dipakai untuk 1 atau 2 musim, dan diganti ketika sudah tua. Kamu tidak perlu membeli yang mahal seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian berkata dengan marah dan tersenyum. Bisakah pria ini benar-benar lurus? Apakah Anda terlihat seperti tipe orang yang menghabiskan uang? Gaun itu berharga lebih dari 7.000 yuan, tetapi dia belum pernah membeli gaun yang begitu mahal. Baiklah kalau begitu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggaruk kepalanya, sedikit malu. Dengan mengatakan itu, nyalakan mobil dan pulang. Benar saja, itu adalah jarum di lubuk hati seorang wanita. Mengatakan bahwa dia menginginkannya sebelumnya, tetapi dia menoleh dan tidak menginginkannya lagi. Namun, ini sebenarnya sejalan dengan karakter Gu Qinglian. Gu Qinglian selalu menjadi orang yang sopan yang tidak pernah menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Ketika Gu Qinglian mengatakan bahwa dia ingin membeli gaun, Long Zaitian merasa sedikit terkejut saat itu. Yah, ayo pergi. Gu Qinglian berkata, tetapi dia merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Terkadang dia merasa bahwa pria ini benar-benar bodoh, tetapi mengapa dia begitu imut? Tak lama setelah kembali ke rumah,
telepon Long Zaitian berdering. Lin Si yang menelepon. Kakak, saya mendengar Anda ingin membeli rumah. Ketika telepon terhubung, Lin Si langsung masuk. Bagaimana kamu tahu? Long Zaitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia baru saja mengobrol dengan Qin Yuanlin, dia mengungkapkannya. Lin Si menjawab, memang benar, aku akan pindah, jadi aku akan membeli rumah. Long Zaitian juga tidak menyembunyikannya, itu bukan rahasia sejak awal, dan tidak ada yang perlu diberitahukan kepada Lin Si. Keluarga Lin saya juga memiliki banyak real estate di kota Linjiang, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada Villa Gunung Yunlan keluarga Qin, dan ada beberapa. Jika kakak membutuhkannya, beritahu saya, mengapa repot-repot. Lin Si sangat sederhana dan lugas. Real estate yang jauh lebih tinggi daripada villa di puncak Gunung Yunlan, seberapa tinggi kelas real estate itu? Long Zaitian tersenyum pahit. Lin Si berasal dari keluarga Lin, ibu kota dinasti Xia besar. Keluarga Lin tidak mengatakan bahwa mereka cukup kaya untuk menyaingi negara, dan aset mereka lebih tinggi daripada keluarga Qin. Apalagi selain uang, kekuatan keluarga Lin dalam aspek lain bahkan lebih menakutkan. Terkadang uang hanya berarti uang, tetapi kekuasaan berarti lebih banyak uang, bahkan uang tanpa akhir. Gunung Yunlan tepat, jadi nyaman bagi anak dan King Lian untuk pergi dan pulang kerja. Selain itu, kamu ingin mengirimiku rumah, yang tidak masuk akal. Long Zaitian hanya bisa berkata, oke, kalau begitu, jika kakakku ingin membeli rumah, kakak pasti tidak kekurangan uang. Sejak berusia 15 tahun, kakak telah menerima tunjangan khusus Daxia, dan kakak itu hanya menerima tunjangan khusus 500.000 yuan untuk tahun pertama. Kakak terus melakukan perbuatan baik, pangkatnya terus meningkat, dan semakin banyak hadiah dan tunjangan yang dia dapatkan. Semakin dia menabung selama bertahun-tahun, itu sudah cukup banyak. Lin Si berkata lagi, mendengar kata-kata Lin Si, Long Zaitian sedikit terkejut. Jika Lin Si tidak menyebutkan masalah ini, dia akan melupakan hal-hal ini. Selama ini, dia tidak memiliki konsep tentang uang. Baru setelah dia menyatakan kekuatannya, dia merasakan pentingnya uang. Tetapi dia masih tidak menerima tunjangan sebesar itu tanpa dirinya sadari. Berapa jumlah yang besar? Apakah uang ini masih milik saya sekarang? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan kemudian bertanya. Uang ini, bahkan jika kakak laki-laki tidak menerimanya, masih milik kakak laki-laki. Adapun jumlah spesifiknya, saya akan memberitahu Anda jumlah pastinya, jadi jangan kaget. Lin Si sangat yakin dan otentik. Bab 202. Jangan khawatir, aku sudah melihat semua adegan besar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Pada usia 15 tahun, ia menerima uang saku pertamanya, yaitu 500.000 yuan, bagi banyak orang, itu sudah menjadi pot emas pertama dalam hidup. Ada sekitar 3 atau 400 juta. Awalnya, ada banyak hadiah, dan tunjangan tahunan juga sangat besar, ditambah bunga yang ditumpangkan. Lin Si bertekad, imbalan dan tunjangan Long Zaitian secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Dalam banyak kasus, manfaat Long Zaitian tidak dapat diukur dengan uang. Begitu banyak. Long Zaitian juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia juga orang kaya, dan dia bernilai lebih dari 100 juta. Masih ada lagi, kakak masih memiliki banyak real estate di ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran adalah tempat di mana setiap inci tanah mahal. Lin Si melanjutkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bahkan lebih terkejut. Kapan dia memiliki real estate atas namanya? Selain itu, masih real estate ibu kota kekaisaran, beberapa real estate dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana properti ini berasal? Long Zaitian terdiam dan bertanya lagi. Para petinggi yang mengaturnya. Kredit kakak, ada yang bisa diukur dengan uang, ada yang tidak bisa diukur dengan uang. Yang bisa diukur dengan uang, hadiah yang diberikan di atas, ada yang tidak bisa diukur dengan uang, saya juga tidak. Tahu bagaimana mereka melakukannya. Lin Si menerima begitu saja, keberadaan seperti apa saudaranya, belum lagi beberapa rumah, bahkan lebih banyak rumah, dia sepadan. Ngomong-ngomong, real estate tidak dianggap sebagai real estate. Real estate ibu kota kekaisaran kakak laki-laki adalah villa keluarga tunggal, atau halaman terpisah, dan bahkan tanah itu dimiliki oleh kakak laki-laki. Lin Si mengingat sesuatu lagi, jadi dia menjelaskannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia lebih terkejut lagi, ternyata dia tidak sesederhana orang kaya, dan dia juga orang kaya. Karena saya memiliki begitu banyak rumah, apakah itu akan mempengaruhi pembelian saya yang baru? Tanya Long Zaitian lagi. Tidak masalah. Hanya saja jika orang lain melihat begitu banyak properti atas nama kakak, mereka akan merasa sangat aneh. Lin Si sangat yakin bahwa meskipun itu mempengaruhinya, itu tidak akan mempengaruhinya. Jika itu mempengaruhi Long Zaitian untuk membeli rumah baru, maka dia akan membiarkan mereka tidak mempengaruhi mereka. Untuk keberadaan khusus Long Zaitian, seluruh Daxia akan menyerah padanya. Tidak apa-apa. Long Zaitian merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, uang itu sebenarnya disimpan di rekening khusus akun resmi Daxia. Saya akan menariknya untuk kakak nanti. Kakak akan mengirimi saya nomor kartu bank nanti, dan saya akan mengaturnya.
Sekarang kakak memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada yang tahu kapan uang itu akan digunakan. Lin Si berkata lagi. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Apa yang Anda sopan kepada saya, kakak? Lin Si berkata lagi. Keduanya mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan kemudian Long Zaitian menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian mengirim salah satu nomor rekening banknya ke Lin Si, dan kemudian kembali ke rumah dari luar dan memasuki dapur. Siapa yang menelepon? Bisakah kita mengobrol begitu lama? Long Zaitian baru saja kembali ketika Gu Qinglian bertanya. Telepon teman. Long Zaitian menjawab. Teman apa? Teman biasa. Perempuan. Long Zaitian menjawab. Ada apa denganmu? Gu Qinglian memotong sayuran dan bertanya dengan acuh tak acuh. Berbicara tentang sesuatu. Long Zaitian sedang memasak sayuran dengan cara yang ringan dan otentik. Ada sesuatu yang aneh di hatinya, dia sepertinya mencium bau nafas yang tidak biasa di udara. Apa yang kau bicarakan? Gu Qinglian tampaknya acuh tak acuh, tetapi dia menekan langkah demi langkah. Berbicara tentang rumah, dia ingin memberiku rumah. Long Zaitian hanya acuh tak acuh, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan tertegun sejenak. Saya katakan, wanita cantik adalah yang paling menipu. Jangan hanya percaya apa yang orang lain katakan, dan jangan hanya menerima barang orang lain, terutama barang wanita. Gu Qinglian menyipitkan mata pada Long Zaitian, artinya sesuatu yang otentik. Saya mengerti, jangan khawatir, saya memiliki ukuran di hati saya. Long Zaitian tertawa bodoh. Rumah macam apa? Kalau tidak punya uang bisa sewa dulu, baru beli kalau punya uang. Sedangkan villa di puncak bukit dan kembali ke keluarga, itu tidak terlalu penting. Bukan itu yang ingin mereka lihat. Gu Qinglian jahat lagi, mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian bergerak sedikit di dalam hatinya. Mungkin ada wanita di dunia ini yang tidak keberatan Anda tidak memiliki rumah, mobil, atau tiket. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan wanita seperti itu. Long Zaitian akan selalu menjadi orang yang paling malang di dunia ini, dan juga orang yang paling sial di dunia ini. Jangan khawatir. Kamu tidak akan diizinkan tinggal di rumah sewaan. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, menatap Gu Qinglian, dan serius. Kata-katanya sedikit serius, seperti janji Long Zaitian kepada Gu Qinglian. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum sedikit dan terus memotong sayuran dengan kepala tertunduk. Tapi dia merasa sedikit bahagia dan manis di hatinya. Berdengung. Pada saat ini, ponsel Long Zaitian berdering. Itu adalah pesan dari bank. Pelanggan yang terhormat, Tuan Long, akun Anda yang diakhiri dengan 857 telah mentransfer 47.485.998.5016 yuan, dan saldo akun adalah 474.894,46 yuan. Sumber transfer ini adalah akun rahasia. Ada kalimat tambahan di akhir pesan, membuktikan bahwa ini bukan dari akun biasa. Keesokan paginya, Long Zaitian mengirim Long Xiaoxi ke sekolah lebih awal. Setelah setengah hari bekerja, Long Zaitian mengendarai mobil ke tempat Gu Qinglian bekerja. Qinglian turun dari lantai atas. Panggil aku terburu-buru, ada apa? Gu Qinglian duduk di kursi penumpang dan bertanya. Kamu lupa? Aku baru saja mengatakan kemarin bahwa aku punya janji dengan Qin Yuanlin dan memintanya untuk menunjukkan rumahnya kepada kami. Kata Long Zaitian lagi. Kamu serius? Dia benar-benar akan memberi kita rumah. Kenapa rasanya sedikit tidak nyata? Gu Qinglian sedikit terdiam. Harga villa paling murah di puncak Gunung Yunlan mulai 60 jutaan. Saya tidak tahu apakah itu akan dikirimkan atau tidak. Jika tidak, maka belilah. Kata Long Zaitian sangat percaya diri. Itu 60 juta, atau bahkan 1 atau 200 juta. Bisakah kamu benar-benar membelinya? Dia tahu bahwa Long Zaitian benar-benar memiliki banyak uang, tetapi dia benar-benar tidak berpikir Long Zaitian dapat memberikan 60 juta atau bahkan lebih banyak uang. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Long Zaitian hanya tersenyum misterius dan berkata, cek cek cek, bukankah itu suami Gu Qinglian? Tidak, mengapa kamu mengemudikan Audi? Siapa yang tahu? Mungkin Gu Qinglian membelinya untuknya. Tidak mungkin, harus begitu. Bagaimana pemborosan seperti itu bisa memiliki uang untuk membeli mobil yang begitu mahal? Tidak, saya pernah mendengar bahwa bajingan ini tinggal di keluarga Gu selama 5 tahun. Tidak pergi bekerja, hanya bekerja sebagai juru masak keluarga. Bagaimana mungkin seorang pria begitu tidak berguna? Sayang sekali Gu Qinglian, wanita yang sangat cantik. Gu Qinglian adalah bunga di kota Linjiang kami, dan berapa banyak putra kaya yang menjadi objek pengejaran. Sayang sekali dia menikah dengan sia-sia, dan dia menikah dengan pernikahan kedua. Sampah anak-anak. Semua orang berdiskusi dan menunjuk Long Zaitian ini. Kata-kata ini secara alami jatuh ke telinga Gu Qinglian dan Long Zaitian. Sementara wajah Long Zaitian setiap hari, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Mengapa orang-orang ini begitu kasar? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit, sedikit tertekan.
Dia tidak marah pada mereka yang membicarakan dirinya sendiri, tetapi pada kenyataan bahwa orang-orang ini terluka parah. Lupakan saja, siapa yang peduli dengan mereka. Sekarang setelah kamu kehilangan proyek, kamu tiba-tiba menjadi karyawan biasa. Mereka akan berbicara lebih tidak bermoral. Long Zhaitian hanya bisa ringan dan otentik. Aku marah ketika mereka mengatakan itu padamu. Gu Qinglian sangat sederhana dan kasar. Saya awalnya sia-sia. Dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena Anda, dan Xiaoxi saya tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Andalah yang berada di bawah tekanan. Apa hak saya untuk memikirkan ini? Hal-hal yang berantakan, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Long Zhaitian menyalakan mobil dan meninggalkan grup Gu. Apakah kamu tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih kepadaku? Setelah merenung lama, Gu Qinglian sedikit mengernyit dan bertanya lagi. Aku juga tidak tahu. Long Zhaitian berkata dengan senyum masam. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Gu Qinglian meredup jelas. Karena rasa terima kasih, apakah dia bersedia pergi bersamanya? Apakah semuanya hanya karena rasa syukur? Bisakah Anda memberi saya waktu? Saya pikir saya perlu waktu, tunggu saya sebentar. Anda sangat baik, saya tahu, Anda adalah wanita yang sangat baik, setiap pria memimpikannya istri seperti ini. Long Zhaitian sedang mengendarai mobil, dan berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, ada kilatan cahaya di mata indah yang suram lagi, dan sepertinya api harapan di hatinya menyala kembali. Betulkah? Gu Qinglian bertanya dengan ragu, apakah ini benar? Mengandung banyak lapisan makna. Tentu, Long Zhaitian sangat yakin akan keasliannya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik diwarnai dengan sentuhan merah, yang membuatnya terlihat sangat menawan. Jika seorang pria dapat dengan mudah melepaskan satu hubungan, dia dapat dengan mudah melepaskan banyak hubungan. Apalagi wanita itu telah pergi selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia pergi. Dia bisa merasakan bahwa kepergiannya merupakan pukulan besar bagi Long Zhaitian. Long Zhaitian juga menjawab, dan setelah berbicara, dia berkonsentrasi mengemudi. Pusat penjualan Yunlan Mountain Peak Villa tidak dibangun di atas gunung, melainkan di kaki gunung Yunlan, dan juga sangat dekat dengan kawasan pemukiman tempat tinggal Long Zhaitian. Sebelum tiba di pusat penjualan Villa Hilltop, Long Zhaitian menemukan tempat dan menghentikan mobil. Tepat setelah keluar dari mobil, telepon Long Zhaitian berdering, Long Zhaitian mengeluarkan ponselnya, dan itu adalah panggilan Qin Yuanlin. Ketua Qin, ada apa? Long Zhaitian menjawab telepon dan bertanya. Bab 203, Tuan Long, saya benar-benar minta maaf, sesuatu yang mendesak terjadi pada saya tiba-tiba, dan saya mungkin terlambat 20 menit. Saya awalnya berencana pergi ke pusat penjualan untuk menyambut Tuan Long secara langsung. Saya sangat senang dengan semua orang diperintahkan untuk pergi. Di ujung telepon yang lain, Qin Yuanlin sedikit cemas, tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang lebih mendesak. Tidak masalah, aku di pintu sekarang, aku akan masuk dulu. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu dan tidak keberatan dengan masalah ini. Bagaimanapun, sebagai ketua grup Longteng, Qin Yuanlin memiliki banyak hal yang terjadi setiap hari, dan sangat normal jika keadaan darurat datang tiba-tiba. Apa yang salah? Gu Qinglian bertanya. Qin Yuanlin memiliki sesuatu yang mendesak, dia harus datang nanti. Long Zhaitian menjawab. Bagaimana kalau kita tunggu saja di mobil? Gu Qinglian bertanya dengan ragu. Mengapa? Long Zhaitian bingung. Pusat penjualan ini, tidak semua orang bisa datang. Anda harus tahu bahwa properti ini dimiliki oleh keluarga Qin. Mereka adalah tempat tinggal tingkat tinggi, menengah dan rendah. Tempat tinggal kelas bawah dan menengah terletak di kaki gunung. Gu Qinglian berbicara dengan fasih. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membeli sebuah villa di puncak gunung, dia masih tahu banyak tentang hal-hal terkait. Tidak masalah, ayo pergi dan lihat dulu. Qin Yuanlin mengatakan bahwa dia sudah memesannya, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Long Zhaitian bisa memahami kekhawatiran di hati Gu Qinglian. Dia melonggarkan sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Melihat ini, Gu Qinglian juga turun dari mobil. Tempat tinggal tingkat atas seperti Hilltop Villa, bahkan pusat penjualannya mewah dan tidak biasa. Konon dirancang oleh master desain arsitektur top dunia. Ketika turun dari mobil, bisa melihat banyak bunga di depan pusat penjualan, seolah menyambut seseorang. Halo, Pak, selamat datang, apakah Anda punya janji? Pada saat ini, berdiri tidak jauh dari pintu, Miss Manners yang berpakaian rapi datang ke Long Zhaitian dan Gu Qinglian, membungkuk sedikit, dan bertanya. Orang-orang yang datang ke tempat ini semuanya adalah pejabat dan bangsawan di kota Linjiang. Mereka semua adalah orang yang tidak dapat mereka sakiti. Seiring waktu, mereka telah mengembangkan kepribadian hati-hati mereka. Mereka memperlakukan setiap tamu di sini dengan hati-hati. Tetapi melihat pakaian Long Zhaitian dan Gu Qinglian, dan mobil yang dikendarai Gu Qinglian dan Long Zhaitian, saya memiliki penilaian umum tentang keduanya di hati saya. Dilihat dari pakaian dua orang ini, mereka bukanlah orang-orang terkemuka. Mobil yang mereka kendarai hanya ratusan ribu Audi A6. Orang yang mampu membeli rumah di sini adalah orang yang mengendarai mobil jutaan. Dia belum pernah melihat orang yang mengendarai ratusan ribu mobil dan membeli rumah di sini.
Gu Qinglian dan Long Zaitian mendengarkan pertanyaan dari nyonya rumah, dan tertegun sejenak. Ketika mereka datang ke tempat ini untuk membeli rumah, mereka masih perlu membuat janji. Aku ada janji dengan seseorang hari ini. Dia ada urusan dan belum datang. Long Zaitian baru saja menjawab. Bolehkah saya bertanya perwakilan penjualan mana, atau eksekutif penjualan mana, atau manajer penjualan umum kami yang membuat janji dengan Anda? Nyonya rumah bertanya lagi. Tidak juga, itu bosmu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku, bos kita. Nyonya rumah sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, Long Zaitian menjawab. Pak, jangan bercanda, bos kami memiliki banyak industri, dan ini adalah bagian yang sangat kecil. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dikatakan bahwa tamu terhormat akan datang ke sini hari ini, tetapi tidak mengatakan bahwa bos akan datang. Lagi pula, Tuan, saya khawatir dia tidak tahu siapa bos kita. Nyonya rumah sedikit malu. Bosmu adalah Qin Yuanlin. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara. Dia akan datang dalam 10 hingga 20 menit. Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Melihat Long Zaitian tidak terlihat seperti sedang bercanda, dia tidak bisa mengambil keputusan. Siapa dua orang ini, dan apa yang mereka lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan menyambut tamu terhormat di sini hari ini? Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an atau 40-an yang mengenakan jas dan perut buncit datang dan sangat tidak puas. Ketika dia melihat apa yang dibicarakan ketiganya. Manajer Dafu, kedua tamu ini mengatakan mereka punya janji. Nyonya rumah juga sangat malu dan hanya bisa berbicara. Siapapun dari keduanya yang telah membuat janji, silakan pergi ke orang yang membuat janji. Kami memiliki tamu istimewa di sini hari ini, dan Anda berdua berdiri di sini, dan mengganggu. Zhao Dafu memandang Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan nadanya menjadi sedikit lebih sopan. Lagi pula, mereka berdua juga tamu di sini. Melihat pakaian Long Zaitian dan Gu Qinglian dan memasukkannya ke dalam mobil tidak jauh, mereka yakin bahwa mereka berdua bukan orang kaya. Jika bukan karena kecantikan wanita yang berlebihan di sekitar pria itu, dia bahkan tidak akan memperhatikan mereka. Saya membuat janji dengan bos Anda Qin Yuanlin untuk bertemu di tempat ini. Dia belum datang karena beberapa hal. Diperkirakan dia akan datang dalam 10 atau 2 menit. Long Zaitian masih sangat sabar dan otentik. Uhuk-uhuk. Zhao Dafu tersedak air liurnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu membuat janji dengan bos kami? Zhao Dafu sama terkejutnya seperti melihat dinosaurus. Ya, Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Manajer Dafu, tamu terhormat yang disebutkan di atas bukanlah pria di depan saya, kan? Manajer, apakah Anda melihat foto tamu terhormat itu? Nyonya rumah masih sedikit gelisah. Tidak mungkin. Meski tidak ada foto di atas, diinformasikan bahwa tamu terhormat itu dibawa oleh seseorang dari pihak keluarga. Orang dari pihak keluarga akan datang lebih dulu dan menyambut tamu terhormat di sini. Zhao Dafu membalikkan kecurigaan Nona Manners dengan satu kata. Bagaimana mungkin para tamu terhormat di pihak keluarga terlihat seperti dua orang ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Orang-orang yang bisa membuat keluarga Qin terlihat baik pastilah orang-orang terhormat. Bagaimana bisa mereka menjadi orang yang mengendarai mobil seperti itu dan berpakaian begitu sederhana? Saya seharusnya menjadi tamu terhormat yang Anda sebutkan. Anda sebaiknya menelepon. Tidak baik jika ada kesalahpahaman. Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang dan berkata. Gu Qinglian memiliki senyum masam di sudut mulutnya, yang merupakan sesuatu yang sudah lama dia harapkan. Berhenti bicara omong kosong, tidak mungkin. Jika Anda benar-benar ingin membuat janji dengan bos, atau tamu kami, saya, Zhao Dafu, berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Bahkan jika tamu datang ke sini, bos tidak akan datang ke sini secara langsung. Cepat dan jalan, tidak semua orang bisa datang ke sini. Rumah-rumah di sini mulai dari 60 juta, jadi jangan datang ke sini untuk menonton kesenangan. Zhao Dafu berkata dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi. Long Zaitian tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Gu Qinglian, keduanya bisa melihat ketidakberdayaan di mata yang lain. Karena kamu bilang begitu, kami akan pergi sekarang, kamu tidak menyesalinya. Long Zaitian sedikit tidak berdaya dan hanya bisa mengatakan bahwa dia meraih tangan Gu Qinglian dan kembali ke mobil. Berdering. Pada saat inilah ada nada dering cepat dari ponsel, dan ponsel di tubuh Zhao Dafu berdering. Bab 204. Ini adalah waktu ketika baru saja makan, saya harus istirahat. Saya tidak tahu siapa yang memanggil saat ini. Lagi pula dia adalah manajer umum penjualan pusat penjualan, tidakkah kamu ingin mengantri? Dia mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Ekspresinya sedikit berubah, karena kata-kata markas besar grup Longteng ditampilkan di telepon. Dia merasa sedikit aneh. Bahkan jika markas besar grup Longteng ingin menghubunginya, itu tidak dengan cara ini. Nomor telepon yang menunjukkan markas besar grup Longteng adalah semua panggilan dari eksekutif inti grup Longteng, mewakili arti dari eksekutif inti grup Longteng. Dia menjawab telepon dengan cepat. Halo, halo, Zhao Dafu,
manajer penjualan area perumahan kelas atas Gunung Yunlan, instruksi apa yang Anda miliki? Zhao Dafu sangat sopan dan otentik. Bagaimanapun, itu adalah panggilan dari markas. Orang-orang dari markas, dan juga orang-orang tingkat tinggi inti, bahkan jika itu hanya seorang asisten, adalah kata-kata yang bisa membuatnya kalah. Pekerjaannya, saya tahu siapa Anda. Apakah Anda menerima tamu saya? Di ujung lain telepon, ada suara acuh tak acuh. Tamu terhormat Anda. Siapa Anda? Zhao Dafu sedikit bingung. Dia melirik Long Zaitian yang membuka pintu untuk masuk ke mobil, dan bertanya dengan sedikit gugup. Dia punya firasat buruk. Qin Yuanlin, saya menggunakan nomor ini untuk menelepon. Anda tidak perlu mempertanyakan identitas saya, kan? Di ujung lain telepon, nada Qin Yuanlin masih acuh tak acuh dan asli. Hanya saja ketika Zhao Dafu mendengar kata-kata ini, tangannya tiba-tiba gemetar, dan dia hampir tidak menjatuhkan ponselnya ke tanah. Nyonya rumah di sebelahnya juga terkejut ketika dia melihat ini. Zhao Dafu ini, manajer Zhao, biasanya adalah tuan yang tidak takut pada langit dan bumi, apa yang membuatnya begitu panik. Jangan tanya, ketuanya baik, jika kamu punya sesuatu, bahkan jika kamu memberitahuku, Zhao Dafu pasti akan mati dan mati. Zhao Dafu menyeka keringat dingin dari dahinya, dan dengan cepat berkata. Di seberang adalah bos besarnya, orang terkaya di kota Linjiang, dan statusnya. Menjilat anjing sampai akhir tidak ada apa-apanya, tetapi kebalikannya adalah bos besarnya sendiri, dia harus menjilat. Tidak ada yang salah dengan menjadi anjing penjilat bos besar. Ada begitu banyak anjing menjilat bos besar, dan hanya mereka yang menjilatnya cukup cepat yang bisa membuat anjing lain tidak bisa menggigit. Saya tidak ingin Anda mati. Saya bertanya kepada tamu terhormat saya di mana dia sekarang. Kata-kata dingin datang dari akhir Qin Yuanlin lagi. VIP. Bolehkah saya bertanya siapa nama tamu ketua Qin, dan mobil apa yang dia kendarai? Zhao Dafu melirik ke arah Long Zaitian lagi. Firasat buruk itu bahkan lebih kuat. Bagaimana perasaannya bahwa dia akan membuat bencana besar? Namanya Long Zaitian dan Gu Qinglian. Untuk beberapa alasan, saya tidak membiarkan orang-orang di bawah ini memberitahu Anda nama mereka sebelumnya. Adapun mobil yang Anda kendarai, tunggu sebentar dan saya akan bertanya. Qin Yuanlin menjawab bahwa saat ini, Zhao Dafu telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengedipkan mata dengan putus asa pada Miss Manners di sampingnya. Menari dengan tangannya untuk membiarkan dia menghentikan mobil Long Zaitian. Miss Manners tertegun sejenak, tapi akhirnya aku mengerti apa maksud Zhao Dafu. Nyonya rumah berjalan menuju mobil Long Zaitian dengan panik dan menghentikan Long Zaitian. Tunggu kalian berdua, masih ada beberapa hal di sini. Nona Manners sedikit bingung, Gu Qinglian dan Long Zaitian melihat ini. Menghentikan mobil, agak bingung. Xiao Meng, apa mobil Tuan Long? Meskipun Qin Yuanlin mengambil mikrofon, Zhao Dafu masih bisa mendengar kata-kata di ujung telepon. Audi A6. Saya memintanya untuk datang ke rumah kami dan mengambil satu, tetapi dia tidak mendengarkan. Suara seorang gadis muda datang dari ujung telepon, wajah Zhao Dafu berubah secara dramatis, dan dia melihat ke mobil Long Zaitian. Ini Audi A6. Suara Qin Yuanlin datang, dan setelah mendengar ini, wajah Zhao Dafu menjadi pucat. Ini sangat istimewa, bukankah ini Audi A6? Sudah berakhir, sudah menyinggung pria besar itu. Zhao Dafu sangat gelisah di dalam hatinya sehingga dia bahkan lupa untuk berbicara dengan Qin Yuanlin. Hei, ada apa? Tamu terhormatku sudah datang. Kenapa kamu tidak bicara? Kata-kata Qin Yuanlin datang dari telepon. Itu, ketua, tamu terhormat Anda ada di sini, saya akan sibuk dulu, saya akan menghubungi Anda nanti. Zhao Dafu berkata dengan cepat, meletakkan teleponnya, dan bergerak ke arah Long Zaitian dengan tergesa-gesa, menghalangi jalan mobil Long Zaitian. Aku melihat tangannya tergenggam, terangkat di atas dahinya, dan dengan tepukan, dia berlutut di depan mobil. Saudaraku, aku salah. Dengan ekspresi penyesalan, Zhao Dafu menangis begitu dia mengatakannya, dan air mata mengalir. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan berlutut di depan mobil, yang membuat Long Zaitian dan Gu Qinglian takut. Menangis saat bilang menangis, pria gendut besar ini benar-benar mengubur bakatnya jika tidak pergi ke Hollywood untuk berakting. Nyonya rumah di samping tercengang ketika dia melihat ini, dan kemudian dia bereaksi. Dia juga berlutut pada saat yang sama. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis. Dia bukan gadis panggung yang menangis ketika dia menangis. Melihat adegan seperti itu, nyonya rumah lain semua sedikit terpana. Apa yang terjadi? Anak-anak muda akhir-akhir ini semakin sulit diatur, dan kamu benar-benar menutup teleponku. Di ujung telepon yang lain, Qin Yuanlin memarahi dan berkata dengan otentik setelah menemukan bahwa Zhao Dafu telah menutup telepon. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan menggantikannya di lain hari. Qin Xiaomeng berkata ke samping. Kamu tidak perlu mengubahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen di sana masih baik-baik saja. Ayo pergi dan lihat dulu. Kamu dan aku bisa pergi ke sana dan melihatnya. Qin Yuanlin tidak mengungkapkan posisinya, tetapi berkata kepada Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, tidak menjawab dan mengikuti Qin Yuanlin keluar.
Di kaki Gunung Yunlan, seorang pria gemuk dan seorang wanita sopan sedang berlutut, dan pemandangannya sangat aneh. Long Zhaitian dan Gu Qinglian saling melirik, dan keduanya tahu apa yang sedang terjadi, pasti Qin Yuanlin yang menelepon. Bangun! Long Zhaitian dan Gu Qinglian turun dari mobil, dan kemudian berkata kepada pria gemuk besar itu. Berlutut ketika Anda mengatakan berlutut, tentang apa semua ini? Tidak berani? Bolehkah saya bertanya apakah keduanya Tuan Long Zhaitian dan Nona Gu Qinglian? Zhao Dafu sangat malu dan mengatakan bahwa penampilannya saat ini benar-benar berbeda dari penampilan arogan sebelumnya. Itu benar. Bangun. Gu Qinglian juga menjawab bahwa berlutut oleh orang lain seperti ini membuatnya merasa sangat malu. Apakah semua orang di lingkaran kaya suka berlutut? Ini, saya tidak tahu bahwa Anda berdua adalah tamu terhormat kami sebelumnya. Saya telah banyak menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Zhao Dafu berkata dengan ingus dan air mata, dan menamparkan wajahnya sendiri saat berbicara. Long Zhaitian tercengang ketika melihat adegan ini. Bukankah itu hanya masalah sepele, seperti untuk itu? Oke, kami tidak bermaksud menyalahkanmu. Bangun, aku tidak akan memberitahu Qin Yuanlin apapun tentangmu, bangun juga. Ketika Long Zhaitian melihat ini, dia sangat tulus. Berlutut memang cara untuk mengekspresikan rasa hormat di masyarakat lama. Tetapi sekarang, dalam masyarakat yang beradab dan progresif, dia masih terlibat dalam omong kosong seperti itu, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bab 205. Terima kasih Tuan Long, terima kasih Nona Gu. Ketika Zhao Dafu dan Nyonya Rumah mendengar kata-kata itu, mereka berdua sangat gelisah. Setelah mengucapkan terima kasih beberapa kali, dia berdiri dari tanah. Tuan Long, Nona Gu, tolong. Zhao Dafu membungkuk sedikit dan mengundang Long Zhaitian dan Gu Qinglian. Ini adalah teman ketua kami Qin dan tamu terhormat kami. Zhao Dafu segera kembali ke bisnis seperti biasa, melihat wanita yang menunggu di sekitarnya dan berkata. Ketika Nyonya Rumah mendengar kata-kata itu, mereka semua membungkuk sedikit. Saya harus mengatakan bahwa upacara penyambutan ini agak megah. Semua Nyonya Rumah tinggi dan seksi, dan penampilan mereka cantik dan manis. Orang ini harus diberikan setidaknya 82 poin untuk tubuh dan penampilannya, dan 18 poin sisanya diberikan dalam bentuk 666. Dapat dilihat bahwa pusat penjualan ini sangat memikirkan upacara penyambutan ini. Apakah itu terlihat bagus? Melihat mata Long Zhaitian melihat sekeliling, Gu Qinglian memegang sisi Long Zhaitian dan berbisik di telinga Long Zhaitian. Bagus. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit jujur. Kata-kata ini membuat Gu Qinglian sangat marah sehingga dia ingin memukul seseorang. Ini adalah pengakuan yang dia tonton. Lalu apakah kamu ingin membawa pulang dua? Gu Qinglian tidak marah, tetapi suaranya masih sangat rendah, hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Bukankah ada salah satu yang terindah di rumah ini? Long Zhaitian melirik Gu Qinglian, sedikit terkejut. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, ketidakpuasan di hatinya menghilang seketika, dan wajahnya yang cantik sedikit memerah. Lalu apakah kamu masih menonton? Gu Qinglian memandang Long Zhaitian, dan berkata dengan nada cemberut. Kata-kata Long Zhaitian benar-benar membuatnya tidak marah sama sekali. Orang ini benar-benar, biasanya terlihat serius, tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa dia begitu fasih. Bagaimana saya bisa membandingkan jika saya tidak melihatnya? Bagaimana saya bisa tahu perbedaannya jika saya tidak membandingkan? Jika saya tidak tahu perbedaannya, bagaimana saya bisa teguh dalam tekad saya untuk tetap berpegang pada cinta dan pernikahan? Long Zhaitian benar dan otentik. Oke, jika kamu bisa berbicara seperti ini, keberuntunganmu pasti sangat bagus. Gu Qinglian berkata dengan marah. Keberuntunganku dulunya sangat bagus, tapi aku telah menghabiskan semua keberuntunganku hanya untuk bertemu denganmu. Long Zhaitian sedikit mengernyit dan menghela nafas sedikit. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan meraih daging Long Zhaitian di pinggang. Orang ini benar-benar tidak ada habisnya, semakin dia berbicara, semakin kuat dia, semakin tak tahu malu dia. Ada rasa sakit di pinggang, tapi Long Zhaitian hanya mengernyitkan dahi. Tuan Long, ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Pada saat ini, Zhao Dafu, yang memimpin di depan, sedikit terkejut. Tidak ada. Long Zhaitian memiliki senyum yang kuat di wajahnya. Silakan duduk. Apakah Anda ingin kopi, atau yang lain? Setelah memasuki aula resepsi VIP pusat penjualan, Long Zhaitian dan Gu Qinglian duduk, dan Zhao Dafu bertanya. Beri aku segelas air putih saja. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Itu sama. Long Zhaitian juga berkata. Oke, tolong tunggu sebentar. Zhao Dafu memerintahkan untuk turun, dan segera 2 gelas air mendidih dibawa ke atas. Xiao Cui, datang dan perkenalkan real estate kami di puncak gunung kepada Tuan Long dan Nona Gu. Zhao Dafu memberi perintah, dan seorang wanita mengenakan sepatu hak tinggi, penutup kaki sutra hitam, dan pakaian profesional datang. Wanita itu tinggi dan seksi, dan dia siap untuk menunjukkan segala macam hal. Dia memiliki kaki yang panjang, 89 penampilan, dan angka 99. 9 poin. Orang biasa melihatnya, dan darah mereka akan meledak. Halo Tuan Long, halo Nona Gu. Saya Xiao Kui.
Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Anda pada situasi area Villa Puncak Gunung Yunnan kami. Area Villa Puncak Gunung Yunnan kami diposisikan sebagai area perumahan kelas atas kelas atas. Ini untuk orang-orang berpenghasilan tinggi dan orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Dibangun di atas gunung, menghadap ke sungai. Lokasi perumahan tenang dan sunyi, gaya arsitekturnya ketat dan khusyuk dari barat. Sangat elegan dan nyaman, dan juga kombinasi Cina dan barat. Selanjutnya, Xiao Kui mengatakan banyak hal kepada bala-bala. Dibandingkan dengan penjelasan Xiao Cui, yang lebih menarik perhatian adalah penampilan Xiao Cui. Tapi dengan Gu Qinglian di sampingnya, Long Zaitian hanya bisa terlihat serius, dia juga orang yang serius. Tuan Long, Nona Gu, apakah ada hal lain yang tidak Anda mengerti? Pada akhirnya, Xiao Cui tersenyum manis dan bertanya. Semuanya jelas, terima kasih. Wajah Gu Qinglian sedikit dingin, dan dia memimpin. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda berdua dapat bertanya kepada saya kapan saja. Ini adalah kartu nama saya. Xiao Kui menyerahkan kartu nama itu kepada Long Zaitian. Terima kasih. Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan menemukan bahwa Gu Qinglian tidak berperilaku normal. Jadi Long Zaitian menurunkan kartu nama itu, dan memasukkannya ke dalam saku. Rasanya tidak sopan untuk tidak mengikutinya. Oke, kamu turun. Pada saat ini, kata Zhao Dafu. Xiao Cui mendengar kata-kata itu, membungkuk sedikit, dan kemudian mundur. Tuan Long, Xiao Cui ini adalah model top yang saya sewa dari perusahaan model seharga puluhan ribu dolar. Butuh waktu setengah hari untuk melatihnya dalam berbagai pengetahuan profesional. Bagaimana? Menarik, kuat, mengasyikkan atau tidak? Setelah Xiao Kui turun, Zhao Dafu sangat antusias dan pamer. Uhuk-uhuk. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia terbatuk ringan. Gila? Zhao Dafu ini benar-benar mengerikan, tidakkah kamu melihat Gu Qinglian masih di sampingnya? Tes cek-cek, Zhao Dafu, di mana kamu menemukan begitu banyak gadis cantik? Apa yang kamu coba lakukan? Paman aneh adalah orang yang sudah menikah. Jika dia berani memikirkannya, dia akan ditangkap dalam beberapa menit. Pada saat ini, sebuah suara datang. Qin Xiaomeng, suara itu sudah tiba sebelum orang itu tiba. Wow, yang ini bahkan lebih kuat. Di mana Anda merekrutnya? Cek, sosok ini, kaki panjang ini. Pasti Qin Xiaomeng yang bertemu Xiao Cui, Qin Xiaomeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Setelah memasuki pusat penjualan ini, dia merasa seperti mengunjungi tempat pembakaran. Zhao Dafu ini benar-benar mampu melempar, ibu yang sangat istimewa adalah bakat. Ketika Zhao Dafu mendengar kata-kata itu, dia buru-buru keluar. Terlihat bahwa orang yang masuk dari luar adalah Qin Yuanlin dengan tangan di belakang. Qin Xiaomeng di sebelahnya, dan banyak pengawal dan asisten. Halo, Ketua, halo Nona. Zhao Dafu mendatangi Qin Yuanlin dan membungkuk dengan hormat. Jangan membual, Tuan Long dan Nona Gu, di mana mereka? Wajah Qin Yuanlin sedikit acuh tak acuh dan asli. Kemampuan Zhao Dafu untuk main-main ini tidak buruk sama sekali. Melapor kepada Ketua, Tuan Long dan Nona Gu ada di ruang tamu VIP. Ketua dan Nyonya, tolong ikut aku. Zhao Dafu sedikit malu. Dia juga memperhatikan nama Qin Yuanlin untuk Long Zaitian. Sebagai seorang veteran di tempat kerja, dia secara alami dapat mendengar bahwa Qin Yuanlin memanggilnya. Tuan, Qin Yuanlin bukanlah pria yang sederhana dan biasa. Bahkan Qin Yuanlin ingin memanggil Tuan Long Zaitian, keberadaan macam apa Tuan Long ini? Zhao Dafu sedikit curiga.